Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Zovan bangkit kembali setelah terkena serangan jiwa dari Penatualang. Dan Penatuahu yang menyaksikan keajaiban tersebut pun berpikir jika mungkin saja Zovan memiliki artefak jiwa. Ya, ketiganya nampak sangat serakah tak kalah mendengar kata-kata artefak jiwa. Bahkan di kalangan ahli tahap eternal, artefak tersebut sangatlah langka. Jadi kali ini target mereka bukan hanya membunuh Zovan, tapi juga mengambil artefaknya. Oh ya, ketiga penatua ini nggak tahu ya kalau itu adalah kekuatan murni Zovan tanpa adanya artefak. Penatualang yang sebelumnya serangannya telah digagalkan kini berubah menjadi sedikit serius. Ia pun menggunakan teknik jiwanya dan terbentuklah beberapa serigala. Tentu saja targetnya adalah Zovan. Di sisi lain, pasukan Tobatisan merasa sangat shock dan juga terkejut karena ini pertama kalinya mereka melihat seorang ahli tahap eternal hampir sangat serius melawan ahli ranah Tianshuan. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, kali itu mungkin Zovan telah tamat. Tapi sayangnya Zovan masih memiliki trik. Ia pun menggunakan Ride Style gaya ketiga. Dan terbentuklah sebuah bayangan burung besar diliputi api biru dan juga petir ungu. Serangan Zovan dan serangan Penatualang saling berbentrokan dan bam! Sebuah ledakan besar terjadi. Walaupun awalnya serangan Zovan dihentikan, tapi efek dari serangan tersebut berhasil melukai dan juga menghancurkan serigala Penatualang. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Zovan terpental dan muntah darah, tapi ternyata Penatualang juga terluka dan batuk darah karena serangannya berhasil dihancurkan oleh Zovan. Itu adalah pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Berbagai macam perasaan ada di kepala Penatualang. Malu, marah, dan juga kesal bagaimana bisa dirinya dipermainkan oleh seorang bocah di Ari Ranah Tianshuan. Melihat ekspresi tersebut, Penatuahu menenangkan Penatualang. Tenanglah, hanya butuh satu serangan jiwa lagi, bocah itu akan sudah tamat. Tapi Penatualang nampaknya tidak ingin pertarungan tersebut berakhir dengan mudah. Ia ingin menyiksa Zovan sampai benar-benar mati. Dan setelahnya ia pun menggunakan teknik bela diri peringkat mendalam. Hanya dalam satu jentikan banyak sekali serigala kecil yang siap untuk menghancurkan Zovan. Adapun Zovan sendiri tentu saja ia sudah tidak sanggup lagi untuk menahan serangan Penatualang karena ternyata lebih sulit bagi tubuhnya untuk bertahan melawan ahli Lanah Eternal. Dan saat serangan tersebut bersiap untuk mencabik-cabik Zovan, tiba-tiba serangan naga iblis melonjak dan bam! Serangan Penatualang pun berhasil dimentahkan. Penatua Li pun tiba. Semua orang nampak terkejut. Penatua Li berkata, "Siapa yang berani-beraninya melukai pelayan Zuo? Aku akan menghabisi mereka." Ya, kehadiran Penatua Li tentu saja memberikan angin segar kepada Zovan. Tapi sayangnya Penatualang langsung mengejeknya. "Kau ahli yang baru saja memasuki tahap eternal, berani-beraninya mencoba melawanku. Satu-satunya hal yang membuat aku mundur adalah karena kondisiku yang sedikit terluka." Tapi Zovan menanggapinya dengan sebuah ejekan. Dan itu bahkan membuat Tobatisan dan kelompoknya tertawa. Adapun Penatualang dan penatua lainnya, ia tidak bisa membantah ejekan yang keluar dari mulut Zovan. Tapi Penatualang, ia nampak sangat marah sekali dengan kata-kata tersebut. Tentunya awalnya Penatualang ingin membalas dendam, tapi Penatuahu menghentikannya. Ia berkata, "Tenanglah, kau sedang terluka. Jadi biarkan aku yang mengurusnya." Ya, Penatuahu pun langsung turun tangan. Bahkan aura ahli eternal tahap 3 yang ia keluarkan membuat dada Zovan sesak.
ia pun menasihati Penatuali untuk berhati-hati karena lawannya tidak akan mudah. Tapi untungnya Penatuali baru saja meminum pil tingkat 10 sebelum membantu Zovan. Jadi ia terlihat nampak percaya diri, dan kepercayaan diri tersebut bahkan mengejutkan Penatuahu. Ia berada 2 tingkat di atas Li Jingtian, tapi entah bagaimana perbedaan kekuatan mereka terlihat sangat tipis. Ia bahkan sempat berpikir, apakah tempat ini adalah tempat gila atau sarang monster? Tidak hanya Zovan yang bisa menahan serangan ahli tahap eternal, tapi ada juga ahli tahap eternal baru yang kekuatannya hampir menyaingi kekuatannya. Tapi Penatuahu masih tetap berpikir positif karena kemenangan masih berada kemungkinan besar di tangannya. Dan serangan pertama pun diluncurkan, itu adalah serangan jiwa berbentuk harimau. Adapun Penatuali, ia juga mengeluarkan serangan jiwa berbentuk naga hitam, dan kedua serangan tersebut pun saling bertabrakan. Penatuali mundur 10 langkah, Penatuahu mundur 5 langkah. Ya, walaupun Penatuahu jauh lebih memberikan serangan yang berdampak kepada Penatuali, akan tetapi ia masih tidak percaya jika perbedaan kekuatan mereka terlihat tidak begitu jauh. Lalu Penatuahu pun kembali menyerang dan hasilnya sama. Walaupun keduanya dipukul mundur satu sama lain, akan tetapi Li Jingtian mulai beradaptasi. Dari sanalah ia paham nampaknya Penatuali merupakan sosok ahli yang berkembang selama pertarungan. Di sisi lain, Penatuashi jadi tidak sedikit tenang dengan situasi yang terjadi. Ia sebelumnya dimintai pertolongan untuk melawan keluarga kecil di Tianyu. Ya, mereka bahkan tidak mendengar jika orang-orang tersebut memiliki ahli tahap eternal. Tapi apa yang ia lihat semuanya jauh berbeda. Pertama, seorang ahli tahap Tianchuan yang bisa meladeni ahli tahap eternal, dan ahli tahap eternal baru yang bahkan bisa menyusahkan Penatuahu. Walaupun agak sedikit kesulitan, tapi ia masih yakin karena mereka menang dari segi jumlah. Adapun Penatualang, saat ia melihat Zovan tanpa penjagaan, ini merupakan kesempatannya. Lalu ia pun menyerang Zovan yang nampak sekarat, tapi tiba-tiba seni bela diri hidup dan mati. Dan serangan tersebut berhasil mementahkan serangan Penatualang. Ia bahkan sampai terpental beberapa langkah. Ya, kali ini muncul Penatua Xiu King dan juga Qiu Yanhai. Kehadirannya lagi-lagi mengejutkan, terutama Penatualang. Bagaimana bisa serangannya lagi-lagi dipukul mundur, apalagi lawannya adalah ahli Rana Visi Dewa Puncak. Penatualang nampak sangat kesal. Ia ingin membalas serangan tersebut, tapi Penatuashi menghentikannya. Ia berkata, "Tahan, kali ini biarkan aku yang mengurusnya." Ya, Penatuashi ini kan orangnya gak kuat kalau lihat cewek cantik, dan saat kedua pasangan tersebut terlihat, ia langsung tergoda untuk mendapatkannya. Dan kata-kata tersebut bahkan membuat Penatua kesal. Ia berkata, "Sayang, ayo kita hancurkan tua bangka itu." Dan terdengar jawaban, "Shi. Apakah kau cemburu? Ayo, mari kita lakukan." Zovan mengingatkannya, "Kalian harus berhati-hati. Lawannya adalah ahli tahap eternal tingkat 2. Tapi nampaknya keduanya sedikit percaya diri karena mereka juga memegang pil yang baru saja diberikan oleh Yansong." Di sisi lain, akhirnya Zovan kembali tanpa penjagaan. Penatualang mulai mengejeknya, tapi Zovan membalas ejekan tersebut, dan itu membuat Penatualang tidak tenang. Bahkan Tobatisan yang menyaksikan hal tersebut mulai bergumam. Penatualang nampaknya ia mulai kehilangan akal sehatnya.
Tentunya beberapa orang Quanrong tidak memahami perkataan Komandan Toba. Lalu Komandan Toba kembali menjelaskan, setelah melihat gaya pertarungan Zovan, aku yakin ia memiliki trik di tangannya karena berusaha untuk mengulur waktu. Setelah melihat pertarungan Zovan secara langsung, setiap orang sadar jika Zovan adalah monster sesungguhnya. Tidak hanya memiliki rencana-rencana licik, tapi kekuatannya juga sangat mengerikan. Dan kali ini Toba Tisan yakin jika ketiga penatua sedang berada di ujung tanduk. Ya, walaupun mereka adalah sekutu, tapi karena ketiganya sangat menyebalkan, entah kenapa mereka menjadi tidak terlalu simpati terhadap ketiga penatua tersebut. Di sisi lain, pertarungan Qiuqing, Qiu Yanhai melawan penatua Shi nampak akan segera berakhir. Ya, walaupun kedua penatua menggunakan seni gabungan, tapi itu belum cukup untuk melawan penatua Shi. Bahkan Qiuqing terkena racun milik penatua Shi. Oh ya, jiwa penatua Shi adalah ular kobra beracun dan nampaknya Qiuqing telah terkena racun tersebut. Lalu penatua Shi pun mulai menggodanya. Ia berkata, jika kau ingin selamat, maka jadilah muridku atau jadi milikku dan aku akan menghilangkan racun tersebut. Tentunya itu membuat Qiu Yanhai kesal dan juga marah. Dasar tua bangka mesum, berani-beraninya kau menggoda wanitaku. Tapi sayangnya Qiu Yanhai juga tidak bisa berbuat banyak. Walaupun keduanya kembali mencoba menyerang penatua Shi, tapi hasilnya sia-sia. Hingga suatu ketika penatua Qiuqing pun berhasil ditangkap oleh penatua Shi. Ia langsung menggodanya dan bahkan mencoba untuk menciumnya. Tapi sebelum bibir penatua Shi menyentuh kulit wajah Qiuqing, tiba-tiba suatu hal tak terduga pun terjadi karena ternyata posisi Qiuqing telah berubah dan kala itu yang berada di genggaman penatua Shi adalah Zovan. Ya, kehadiran Zovan mengejutkan, apalagi Zovan juga mulai menggoda dan juga mengejek penatua Shi yang telah menciumnya. Itu membuat penatua Shi jengkel karena bagaimana bisa ia malah mencium pria. Adapun Zovan, ia terus saja menggoda dan juga mengejek penatua Shi. Zovan berkata, lihatlah apakah mataku benar-benar indah. Dan tak lama setelahnya, mata Zovan pun berubah menjadi warna emas dan bam! Kepala penatua Shi pun hilang. Ya, dengan kekuatan mata Zovan, penatua Shi benar-benar telah dikalahkan. Dan ternyata itu sudah termasuk bagian dari rencana Zovan setelah melihat tingkah laku penatua Shi. Jadi Zovan memancingnya dengan menggunakan Qiuqing dan saat penatua Shi lengah, mereka bertukar tempat dan serangan mata Zovan lah yang menjadi akhir dari segalanya. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Tentunya ceritanya bisa lebih panjang ataupun lebih sedikit dari versi yang Mimin ceritakan. Itu saja dulu. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.